Ibnu Ishaq berkata bahwa sebelum masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para rabi Yahudi, pendeta Kristen dan dukun Arab telah banyak membicarakan tentang kemunculan seorang nabi. Mereka menyadari bahwa masa kenabian sudah semakin dekat. Para rabi Yahudi dan pendeta Kristen membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka telah menemukan ciri-ciri beliau serta tanda-tanda zamannya dalam kitab-kitab mereka. Nabi-nabi mereka sebelumnya juga telah berwasiat tentang kemunculan nabi terakhir tersebut. Di sisi lain, para dukun Arab mendapatkan informasi melalui setan-setan dari bangsa jin. Jin-jin ini mencuri berita dari langit dan menyampaikan sebagian informasi kepada para dukun. Sebelum kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jin-jin tersebut masih bebas mendekati langit untuk mencuri kabar-kabar dari para malaikat. Para dukun, baik laki-laki maupun perempuan, terus menyampaikan ramalan-ramalan tentang munculnya nabi baru. Namun kebanyakan orang Arab tidak memperhatikan apa yang mereka katakan. Mereka tidak peduli hingga akhirnya Allah benar-benar mengutus Rasulullah sebagai nabi dan segala ramalan para dukun tersebut menjadi kenyataan. Saat itulah orang-orang Arab mulai menyadari kebenaran berita tersebut. Ketika masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah semakin dekat, Allah mulai menghalangi setan-setan untuk mencuri kabar dari langit. Mereka tidak lagi diperbolehkan duduk di tempat-tempat yang biasa mereka tempati untuk mencuri berita. Setan-setan itu diusir dan dilempari dengan panah-panah api. Melihat hal ini, jin-jin pun merasa heran. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di bumi. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan para jin saat itu. Mereka mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah dan takjub dengan isinya. Mereka pun menyadari kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hal ini diabadikan dalam surah Al-Jin, ayat 1-10. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Dan bahwasanya orang yang kurang akal dari kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan dusta terhadap Allah. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kamu, orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Quran Surah Al-Jin ayat 1-10. Ayat ini menjelaskan bahwa para jin telah mendengar bacaan Al-Quran dan mereka pun beriman kepada kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Jin-jin tersebut juga menceritakan tentang perubahan besar yang terjadi di langit, yaitu penjagaan ketat oleh malaikat dan panah-panah api yang menghalangi mereka untuk mencuri berita. Hal ini menjadi salah satu tanda jelas bagi mereka bahwa risalah kenabian Muhammad adalah sebuah kebenaran dari Allah. Setelah mendengar Al-Quran, para jin pun menyadari bahwa mereka kini tidak lagi dapat mencuri kabar langit. Hal ini bertujuan agar wahyu Allah tidak tercampur dengan informasi dari langit yang dapat membingungkan manusia dan menimbulkan keraguan tentang kebenaran wahyu tersebut. Al-Quran diturunkan sebagai hujjah, bukti yang jelas, dan untuk menghilangkan segala bentuk keraguan atau syubhat ketika mereka telah memahami hal tersebut.
Jin-jin itu pun beriman dan menerima kebenaran. Mereka kemudian kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29-30. Dalam ayat tersebut, para jin menyebutkan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan mengajak kepada kebenaran serta jalan yang lurus. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengakui risalah Al-Quran sebagai kelanjutan dari wahyu-wahyu sebelumnya, khususnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian dalam surah Al-Jin ayat 6, para jin juga mengungkapkan sebuah kenyataan lain yang terjadi di kalangan manusia dan jin, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Pada masa itu, kebiasaan masyarakat Arab adalah ketika mereka melakukan perjalanan dan bermalam di suatu lembah, mereka akan meminta perlindungan kepada penghuni lembah tersebut, yaitu para jin. Mereka menganggap bahwa jin memiliki kekuatan untuk melindungi mereka dari bahaya. Maka, mereka akan berkata, "Aku meminta perlindungan penguasa lembah ini dari jin di malam ini, dari kejahatan yang ada di dalamnya." Namun, tindakan tersebut justru menambah dosa dan kesalahan bagi mereka, sebab mereka telah menjadikan jin sebagai pelindung, padahal hanya Allah yang berhak dimintai perlindungan. Jin-jin itu sendiri pun merasa lebih sombong dan bertambah dalam kesesatan, karena manusia mulai bergantung kepada mereka. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Yaqub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Akhnas menyampaikan kepadanya tentang kejadian ketika orang-orang Arab pertama kali merasa khawatir akan lemparan bintang-bintang. Hal ini terjadi ketika bintang-bintang yang selama ini menjadi penunjuk jalan mulai terlemparkan dari tempatnya. Cahaya mereka berhamburan seperti panah api yang melesat di angkasa. Kejadian ini mengguncang hati penduduk perkampungan Saqif. Mereka diliputi rasa takut dan kebingungan. Di tengah kecemasan itu, mereka berbondong-bondong menemui seorang pria yang dikenal luas karena kebijaksanaan dan kemampuannya meramal, Amr bin Umayyah dari Bani Ilaj. Wajahnya tenang namun tatapannya tajam. Mereka bertanya, "Wahai Amr, tidakkah engkau melihat bintang-bintang yang dilemparkan di langit? Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Amr bin Umayyah mengangguk. Pandangannya menerawang ke langit malam. "Ya, aku telah melihatnya," jawabnya perlahan. "Jika bintang-bintang itu adalah bintang-bintang yang selama ini menjadi penunjuk jalan di darat dan lautan, maka demi Allah, itu adalah pertanda kehancuran dunia dan kebinasaan segala makhluk di dalamnya. Namun, jika bintang-bintang tersebut bukanlah bintang penunjuk jalan, maka ketahuilah, itu adalah tanda besar yang Allah kehendaki untuk makhluknya." Kata-kata Amr menggantung di udara. Wajah-wajah penduduk Saqif penuh kecemasan. Apa yang sedang Allah kehendaki dengan lemparan bintang-bintang itu? Waktu berlalu. Nabi Muhammad SAW telah diutus sebagai pembawa kebenaran. Dalam sebuah majelis, beliau mengumpulkan para sahabatnya dan menatap mereka penuh makna. "Apa pendapat kalian tentang bintang-bintang yang dilemparkan itu?" tanya Rasulullah. Para sahabat saling berpandangan. Di masa jahiliyah, mereka biasa mengaitkan fenomena langit dengan peristiwa besar di bumi. Salah seorang dari mereka menjawab, "Wahai Nabi Allah, dahulu jika kami melihat bintang-bintang dilemparkan, kami akan berkata, seorang raja telah meninggal dunia, seorang raja telah diangkat, seorang anak telah lahir, atau seorang bayi telah meninggal dunia." Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. "Tidak demikian," ujar beliau. Beliau kemudian menjelaskan bahwa Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, menetapkan perkara atas makhluknya. Perkara itu didengar oleh malaikat pemikul arasi, lalu mereka bertasbih. Tasbih itu bergema dan menular ke para malaikat di langit-langit di bawahnya hingga sampai ke langit dunia. Saat itulah setan-setan mendekat untuk mencuri dengar. Mereka mencuri kabar langit dan membawanya ke bumi untuk disampaikan kepada para dukun. Namun berita itu tidak pernah sampai dengan utuh.
Setan-setan itu mencampurkan kabar langit dengan kebohongan. Para dukun pun mengulanginya, menambahkan bumbu-bumbu dusta agar terlihat lebih dramatis. Ketika Allah hendak menyempurnakan risalahnya, Allah melarang setan-setan itu mencuri dengar. Mereka kini terhalang oleh bintang-bintang yang dilemparkan kepada mereka, jelas Rasulullah. Para sahabat mendengarkan dengan penuh takjub. Kini mereka memahami bahwa lemparan bintang-bintang bukanlah pertanda kematian seorang raja atau kelahiran seorang bayi, melainkan penjagaan Allah atas risalah kenabian. Ibnu Ishaq berkata, di masa jahiliyah, seorang wanita bernama Al-Ghaithalah dari Bani Sahm dikenal sebagai dukun yang memiliki sahabat dari kalangan jin. Pada suatu malam, Al-Ghaithalah sedang duduk di rumahnya ketika tiba-tiba jin sahabatnya datang. Ia menjungkirkan barang-barang di hadapan Al-Ghaithalah dan berkata, "Aku mengerti apa yang ku mengerti, hari penuh luka serta hari penyembelihan." Al-Ghaithalah terdiam. Kata-kata itu menggetarkan hatinya. Ketika berita itu tersebar di kalangan Quraisy, mereka bertanya-tanya, apa maksud ucapan itu? Malam berikutnya, jin tersebut kembali datang. Kali ini ia merobohkan barang-barang di sekeliling Al-Ghaithalah dan berkata, apakah kematian itu? Di dalamnya, Ka'ab tewas terbaring. Orang-orang Quraisy semakin bingung. Namun mereka tetap tidak memahami maksud kata-kata itu. Mereka baru memahami maknanya setelah terjadi Perang Badar dan Uhud, ketika banyak tokoh Quraisy yang tewas dalam peperangan tersebut. Al-Ghaithalah tidak lagi menjadi pusat perhatian. Kini, kata-kata jin sahabatnya hanya menjadi bayangan buram dari peristiwa besar yang telah berlalu. Sedangkan di Yaman, kabar tentang kenabian Rasulullah SAW mulai tersebar. Penduduk kabilah Janb yang memiliki seorang dukun terkenal berkumpul di lereng gunung untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kerumunan, dukun itu turun dari gunung, bersandar pada busur panahnya. Ia mengangkat wajahnya ke langit, menatapnya dalam-dalam, hening. Tak ada suara selain desir angin yang berhembus. Kemudian dukun itu melompat dan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memuliakan Muhammad dan memilihnya. Ia telah mensucikan hati dan perutnya, namun ia tidak akan lama tinggal di tengah-tengah kalian." Kata-kata itu menggema. Orang-orang terdiam, seolah baru saja mendengar suara dari dunia lain. Namun, mereka tidak memahami sepenuhnya apa maksud dukun tersebut. Mereka baru menyadarinya setelah Rasulullah SAW wafat, meninggalkan umatnya dengan risalah yang telah sempurna. Ibnu Ishaq juga menceritakan, ketika Umar bin Khattab bertemu dengan mantan dukun, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk bersama para sahabat di masjid Rasulullah SAW. Waktu itu, udara terasa panas dan para sahabat tengah beristirahat di bawah bayangan masjid. Tiba-tiba, seorang lelaki Arab datang memasuki masjid dengan langkah tergesa. Matanya tampak resah, seolah ada sesuatu yang hendak ia sampaikan. Umar memperhatikan kedatangan orang itu dengan tatapan tajam. Tanpa basa-basi, Umar berkata kepada para sahabatnya, "Orang ini sungguh, aku melihat padanya tanda-tanda kesyirikan. Dia tidak akan berpisah darinya." Para sahabat menoleh ke arah lelaki itu. Mereka bertanya-tanya, apa maksud Umar? Apakah lelaki ini seorang musyrik? Ataukah dia pernah menjadi seorang dukun di masa jahiliyah? Lelaki Arab itu mengucapkan salam kepada Umar dan duduk di hadapannya. Umar langsung bertanya, apakah engkau telah memeluk Islam? Dengan nada yakin, lelaki itu menjawab, "Ya wahai Amirul Mukminin." Umar tidak berhenti sampai di situ. Ia menatap dalam-dalam mata lelaki itu, lalu bertanya lagi, "Apakah engkau pernah menjadi seorang dukun di masa jahiliyah?" Wajah lelaki itu tiba-tiba berubah. Ia terkejut, matanya membelalak tak percaya. "Maha suci Allah, wahai Amirul Mukminin, bagaimana engkau bisa mengetahuinya?" Umar tersenyum tipis. Ia mengangkat kedua tangannya berdoa dengan suara lirih, namun penuh ketegasan, "Ya Allah, ampunilah orang ini. Sesungguhnya pada zaman jahiliyah, kami lebih buruk dari itu. Kami menyembah berhala dan memeluk agama kesyirikan, hingga akhirnya Allah memuliakan kami dengan Rasul-Nya dan dengan agama Islam." Lelaki itu menarik napas panjang. "Benar apa yang engkau katakan, wahai Amirul Mukminin. Aku memang seorang dukun pada masa jahiliyah." Umar menatapnya lekat-lekat. "Jika demikian, ceritakan kepadaku sesuatu yang paling aneh yang pernah jin sahabatmu katakan kepadamu."
Lelaki itu menghela napas dalam-dalam, seolah berusaha mengingat kembali. Sebulan atau kurang sebelum Islam datang, jin sahabatku mendatangiku. Ia berkata, "Tidakkah engkau perhatikan para jin yang diam 1000 bahasa, yang dilanda putus asa dari agamanya, dan kepergiannya pada unta muda bersama alas pelananya?" Umar terdiam. Ia tahu bahwa perkataan itu bukanlah syair biasa. Itu adalah pesan tersembunyi yang menunjukkan bahwa para jin telah berhenti membawa kabar dari langit karena wahyu Allah akan segera diturunkan. Umar bin Khattab melanjutkan ceritanya. Ia menoleh ke arah para sahabat dan berkata, "Demi Allah, pada zaman jahiliyah, aku pernah berada di sisi sebuah patung bersama beberapa orang dari Quraisy. Saat itu, seorang Arab menyembelih seekor sapi betina sebagai persembahan untuk patung tersebut. Kami berdiri di sana, menunggu bagian dari daging sapi betina itu. Tiba-tiba dari perut sapi itu terdengar suara yang begitu keras. Sungguh, aku tidak pernah mendengar suara yang lebih dahsyat dari itu." Para sahabat yang mendengar cerita Umar semakin penasaran. Apa yang dikatakan suara itu? Salah seorang sahabat bertanya. Umar menarik napas panjang. Ia melanjutkan, suara itu berkata, "Hai Zari, unta yang disembelih, persoalan yang tepat, dan orang yang meneriakkan la ilaha illallah." Umar menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Ia berkata, "Saat itu aku tidak mengerti makna kalimat tersebut. Tapi sekarang, aku paham. Suara itu adalah seruan terakhir sebelum datangnya risalah kenabian. Ia adalah pertanda bahwa ajaran Tauhid akan menggantikan segala bentuk kesyirikan." Ibnu Hisham menambahkan penjelasan. Ia berkata bahwa perkataan jin sahabat dukun tersebut sebenarnya bukanlah syair, melainkan sebuah sajak. Namun di kalangan ahli syair, ada pula bait-bait syair lain yang menggambarkan keadaan para jin yang beriman. "Aku tertegun dengan jin dan kebingungannya, dan ikatannya pada unta dengan pelananya. Ia bergerak ke Mekah untuk mencari petunjuk. Jin yang beriman tidak sama dengan kekotorannya." Bait syair ini menunjukkan bahwa di antara para jin, ada yang mulai beriman kepada Allah setelah mendengar wahyu Al-Quran. Mereka mencari petunjuk menuju Mekah, tempat di mana kebenaran telah dinyatakan. Ibnu Ishaq menyimpulkan cerita itu dengan mengatakan, "Inilah kabar yang kami ketahui tentang para dukun dari kalangan orang-orang Arab. Mereka dahulu mendapatkan informasi dari jin sahabat mereka, namun kini tidak lagi. Ketika risalah kenabian datang, semua jin dilarang mencuri berita dari langit. Bintang-bintang dilemparkan untuk menghalau mereka. Perdukunan terputus dan wahyu turun murni dari langit tanpa campuran kebohongan jin dan syaitan." Kisah ini adalah bukti betapa besar perubahan yang terjadi ketika Islam datang. Kebenaran datang menyinari kegelapan dan kekuasaan jin serta perdukunan sirna digantikan oleh cahaya tauhid dan wahyu ilahi. Ibnu Ishaq meriwayatkan sebuah kisah penting melalui Ashim bin Umar bin Qatadah. Ashim berkata, "Beberapa orang dari kaumku pernah bercerita kepadaku tentang sesuatu yang menggetarkan hati mereka dan menjadi sebab mereka akhirnya menerima Islam. Semua itu terjadi selain karena rahmat dan petunjuk Allah, juga karena ucapan-ucapan orang-orang Yahudi. Kala itu kaum Arab di Yatsrib masih berada dalam kesesatan syirik. Mereka menyembah berhala, tidak mengenal tauhid dan jauh dari ajaran langit. Di sisi lain, orang-orang Yahudi adalah ahli kitab. Mereka memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab suci yang diwariskan dari para nabi terdahulu. Mereka memahami tanda-tanda kenabian, sesuatu yang tidak dimiliki oleh kaum Arab. Namun, hubungan antara orang-orang Yahudi dan kaum Arab di Yatsrib tidak selalu harmonis. Sering terjadi perselisihan dan konflik di antara mereka. Dalam setiap perselisihan, orang-orang Yahudi akan berkata dengan penuh arogansi, "Sesungguhnya kini telah dekat kemunculan seorang nabi. Jika nabi itu datang, kami akan bergabung dengannya dan bersama-sama akan membinasakan kalian sebagaimana kaum Ad dan Iram dibinasakan." Kata-kata itu diucapkan berulang-ulang, seolah-olah menjadi ancaman bagi kaum Arab. Mereka berkata dengan penuh keyakinan bahwa nabi tersebut akan datang membawa kemenangan bagi mereka dan kehancuran bagi kaum musyrikin. Kaum Arab mendengar ancaman itu berkali-kali. Ucapan itu terus terngiang-ngiang di benak mereka. Hingga pada suatu hari, datanglah sosok yang dinanti-nantikan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyeru kepada agama Allah, menyeru untuk meninggalkan kesyirikan
dan berpegang teguh pada tauhid. Saat mendengar seruan itu, kaum Arab yang selama ini menjadi sasaran ancaman orang-orang Yahudi segera memahami bahwa inilah sosok Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Ini dia Nabi yang selama ini mereka ancamkan kepada kita. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang dimusnahkan. Mereka pun segera bergegas menuju Rasulullah. Mereka mendengarkan dakwah beliau dengan hati yang terbuka dan menerima Islam dengan penuh ketundukan. Namun ironisnya, orang-orang Yahudi yang selama ini mengancam dengan kedatangan Nabi justru menolak beliau ketika beliau benar-benar diutus. Mereka mendustakan Nabi yang mereka sebut-sebut akan menjadi penolong mereka. Mengenai kejadian ini, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Penjelasan tersebut sesuai dengan ayat lain dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Quran Surah Al-A'raf ayat 89. Ibnu Ishaq mengisahkan kesaksian orang Yahudi tentang kemunculan Nabi akhir zaman melalui Salih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf yang mendengar cerita dari Mahmud bin Labid, saudara Bani Abdu al-Ashhal. Mahmud berkata, di Bani Abdu al-Ashhal terdapat seorang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah kami. Pada suatu hari, ia keluar dari rumahnya dan berdiri di hadapan orang-orang Bani Abdu al-Ashhal. Saat itu, aku adalah anak kecil yang paling muda di antara mereka. Aku berbaring di halaman rumah, mengenakan jubah kecil sambil mendengarkan apa yang akan ia sampaikan. Yahudi itu mulai berbicara tentang hari kiamat, kebangkitan setelah kematian, hari perhitungan amal, neraca keadilan, surga dan neraka. Ia berbicara dengan keyakinan yang kuat, seolah-olah ia telah melihat semuanya. Orang-orang musyrik di sekitarnya mendengarkan dengan penuh rasa heran. Mereka adalah penyembah berhala yang tak pernah percaya akan kebangkitan setelah mati. Mereka mencemooh Yahudi itu, berkata, "Hei orang sial, apakah kau benar-benar mengira bahwa setelah mati, kita akan dibangkitkan di suatu tempat yang penuh dengan surga dan neraka? Lalu kita akan dihitung amal perbuatan kita." Namun Yahudi itu menjawab dengan penuh keyakinan, "Ya demi Zat yang menjadi saksi atas ucapanku. Pada hari itu, seseorang akan berharap andai saja ia bisa masuk ke dalam tungku api yang paling besar di dunia ini, dijaga dan dilumuri dengannya, asalkan ia bisa selamat dari api neraka." Orang-orang musyrik itu semakin penasaran. Mereka bertanya, "Lalu apa tanda-tandanya?" Yahudi itu pun menunjuk ke arah Mekkah dan Yaman sambil berkata, "Akan muncul seorang nabi dari negeri-negeri ini. Dia akan diutus oleh Allah." Mereka semakin bertanya, "Kapan itu terjadi?" Yahudi itu menoleh kepadaku, anak kecil yang sedang berbaring di halaman. Ia menatapku lama kemudian berkata, "Jika umur anak ini panjang, ia akan menyaksikan kemunculan Nabi itu." Waktu pun berlalu. Hari demi hari berganti hingga akhirnya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Aku menyaksikan sendiri kenabian beliau, namun Yahudi itu yang dahulu begitu yakin, kini malah menolak kebenaran itu. Dengki dan hasad menguasai hatinya. Aku dan orang-orang lain yang hadir saat itu mendatanginya. Kami berkata, "Hei, kau dulu berkata demikian dan demikian, bukankah ini yang kau maksudkan?" Namun Yahudi itu menggelengkan kepalanya dengan penuh penolakan. "Bukan, Nabi yang ku maksud bukan dia." Dalam riwayat lain, Ibnu Ishaq juga menceritakan melalui Ashim bin Umar bin Qatadah tentang persaksian orang-orang Yahudi Quraizah. Ashim berkata, "Orang-orang Bani Quraizah bertanya kepadaku, 'Tahukah engkau kisah keislaman Sa'labah bin Sa'yah, Usaid bin Sa'yah dan Asad bin Ubaid?' Aku menjawab, 'Tidak demi Allah.' Mereka lalu berkata, 'Sebelum datangnya Islam, ada seorang Yahudi dari Syam bernama Ibnu Al-Hayyaban. Ia tinggal bersama kami selama 2 tahun. Demi Allah, kami tak pernah melihat orang yang lebih tekun dalam salat 5 waktu daripada dia. Jika musim kemarau tiba dan hujan tak kunjung turun, kami akan mendatangi Ibnu Al-Hayyaban.
Kami berkata, "Wahai Ibnu Al-Hayyaban, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kami." Namun ia selalu berkata, "Aku tidak akan melakukannya sebelum kalian bersedekah." Kami pun mengumpulkan sedekah berupa kurma atau gandum. Setelah itu, Ibnu Al-Hayyaban akan keluar bersama kami ke padang pasir. Ia berdoa dengan penuh khusyuk dan tak lama kemudian mendung berkumpul dan hujan pun turun. Ia melakukan hal ini bukan hanya sekali, 2 kali, tapi berkali-kali. Namun pada suatu hari menjelang kematiannya, Ibnu Al-Hayyaban memanggil kami. Dengan napas tersengal ia berkata, "Wahai kaum Yahudi, tahukah kalian mengapa aku meninggalkan negeri Syam, negeri minuman keras dan roti, dan datang ke negeri penuh derita ini?" Mereka menjawab, "Tidak, engkau yang lebih tahu daripada kami." Ibnu Al-Hayyaban berkata, "Aku datang ke sini untuk menunggu kedatangan Nabi yang telah dijanjikan. Negeri ini adalah tempat hijrah Nabi tersebut. Masa kemunculannya semakin dekat. Aku berharap dapat menemuinya dan beriman kepadanya. Jangan biarkan kaum lain mendahului kalian, wahai orang-orang Yahudi. Jika Nabi itu datang, maka ia akan menumpahkan darah siapa saja yang menentangnya dan menawan istri serta anak-anak mereka. Jangan sampai kalian menolak kebenaran ini." Waktu terus bergulir hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar diutus. Saat kaum muslimin mengepung Bani Quraizah, anak-anak muda yang dulu mendengar pesan Ibnu Al-Hayyaban berkata kepada para tetua, "Demi Allah, inilah Nabi yang pernah diceritakan oleh Ibnu Al-Hayyaban kepada kita." Namun mereka tetap mengingkari. Dengan sombongnya mereka berkata, "Bukan, itu bukan dia." Namun anak-anak muda tersebut tetap teguh pada keyakinan mereka. Mereka segera beriman kepada Rasulullah. Darah, harta dan keluarga mereka pun terlindungi.